Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan bersama pujian hadirat-Mu memenuhiku. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, amin, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom, selamat Shalom. pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan.
Saudara-saudara, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini kita benar-benar akan memusatkan seluruh perhatian kita untuk beribadah di rumah Tuhan, sehingga apa yang akan dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita benar-benar akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini sepenuhnya kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita akan nyanyikan sebuah pujian yang sungguh-sungguh akan menguatkan kita. Tidak usah takut, tidak usah bimbang, susah dan cemas, karena Dia Allah yang menyertai hidup kita. Amin. Amin. Tak usah ku takut. Amin. Mari kita perkatakan pujian ini dengan iman. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Amin. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Percayalah Tuhan senantiasa menjaga kita. Haleluya, haleluya. Yesus pelihara. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak
kasih Tuhan. Kemarin sore saya ketemu dengan seorang teman. Saya tanya, loh tanganmu kena apa? Dia bilang, kok saya kena psoriasis kok. Saya serodok kaget karena itu penyakitnya papi. Hari ini kalau teman saya ini hadir, ingatlah bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu menjagamu, memeliharamu. Dia bilang, kok nek agek pikiran metu kabeh. Ya, saya tahu itu karena papa mengalami. Kalau lagi pikiran keluar semua. Dan dulu kalau saya minta uang kuliah, bukan duit yang keluar, tetapi penyakit yang keluar di seluruh tubuhnya. Hari ini ingatlah Tuhan menjagamu. Tuhan memeliharamu, tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Maka dia akan memelihara engkau sepanjang hidup. Mari Bapak Ibu, kita katakan bersama, El Shaddai, El Shaddai. Dia Maha Kuasa. Dia mampu melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Haleluya. Ya sangat besar Tuhan Engkau. Oh, sangat besar kuasa-Mu. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. El Shaddai, haleluya. Berkatnya melimpah di dalam hidup kita. Berkatnya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, berkatnya melimpah penuh atas hidup kita. Amin Tuhan, haleluya. Berkat-Mu, penjagaanmu, penyertaan-Mu melimpah di dalam hidup kami. Haleluya. El Shaddai, Engkau Yehova Rafa. Haleluya Yesus, terima kasih. Oh, Engkau Allah yang menjaga kami. Kami tidak perlu bimbang lagi, tidak perlu khawatir lagi Tuhan, karena Engkau yang menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Tuhan. Oh, ajaib Engkau, perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh beribadah dengan segenapan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Kau sudah mengangkat khawatir kami. Di dalam nama Yesus, kami mau memuliakan Engkau. Tuhan, kuduskan kami sehingga pujian kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan kamu khawatir. Haleluya. Burung di udara Dia pelihara. Haleluya. Amin. Menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Jangan kamu khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Amin. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan melupakan. Jangan kamu khawatir.
surgamu. Sekali lagi katakan, aku tidak khawatir karena di surgamu. Amin, haleluya. Apa yang kita khawatirkan? Bumi berlalu, bumi boleh berlalu, segalanya langit berlalu, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Amin, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi amin, janjinya pasti, haleluya, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar langit tak bercahaya lagi, amin, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Sekali lagi, cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, amin, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, kita pegang janji Tuhan ini. Dia tidak pernah ingkar janji, dan semuanya pasti akan digenapi. Amin. Tiada ku ragu lagi, amin, untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Sekali lagi katakan bersama. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap
Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu, ada satu firman Tuhan yang mengatakan serahkanlah segala khawatirmu, maka Dia akan memelihara kita. Intinya khawatir boleh, karena ada firman yang mengatakan serahkanlah khawatirmu. Tapi jangan sampai khawatir itu menjadi khawatir yang tidak ada ujungnya, yang keterlaluan. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Ketika anak saya mengambil keputusan untuk ambil S2 di New Zealand, mestinya kepikir, waduh suatu hari harus ke sana. Sehingga saya sudah siap-siap mencari uang, bukan mencari uang, tidak bertemu kalau mencari uang ya, menabung gitu ya supaya bisa sampai ke sana. Sudah saya siapkan semuanya ya bersama dengan Grace istri, visa dan sebagainya. Pokoknya wes komplit kabeh begitu. Kekhawatiran kami hanya dua, yang satu adalah mami mertua waktu itu sakit. Mikirnya kita gini, kok nek sampai wes tekan New Zealand terus mami gak ono, kekhawatirannya begitu. Yang kedua, saya pribadi kekhawatiran terhadap anjing saya yang namanya Timi, sudah ndak bisa jalan. Iki kok nek tak tinggal ning kono sing ngrumati sopo gitu. Tapi ya sekali lagi puji Tuhan, ndak tahu Tuhan baik sehingga awal Maret itu akhirnya mami diizinkan pulang oleh Tuhan. Ganjalan ini selesai. Let seminggu Timi diajak mami pulang. Mungkin mami butuh jalan-jalan di sana sama Timi ya. Wes beres. Sudah, rasanya sudah semua selesai. Wes gak ono ganjalan lagi. Tetapi Bapak Ibu tahu ada satu kekhawatiran yang kita tidak tahu. Apa yo? Gek li kok ngene, kok li ngono. Dan kami tidak ngerti apa yang kami khawatirkan itu tidak tahu. Nah ini Bapak Ibu yang saya tadi katakan khawatir ya khawatir. Ning ojo sampai khawatir sing ora ana mutune seperti ini. Karena apa? Begitu khawatir ini kita buka, maka khawatir ini akan membuat kita merubah menjadi tidak percaya, tidak beriman lagi kepada Tuhan dan pengharapan kita luntur. Rano ding khawatir. Kalau sudah begitu, larinya kepada apa? Khawatir ini menjadi dosa buat kita. Dan ketika dosa itu menghinggapi kita, maka celah perlindungan Tuhan itu terbuka. Saudara tahu, tanggal 10 April, pas ulang tahun istri saya, Tuhan izinkan mobil dibuka, saya naik Brompit. Kakinya Yuni kena bawahnya pintu mobil itu, cerot 5 jahitan. Saya di Aisyah sampai greget, sampai wedi banget ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Jadi sekali lagi pelajaran yang luar biasa adalah jangan sekali-kali khawatir itu berlebihan. Bukankah kita punya fasilitas di dalam nama Tuhan Yesus? Kamu khawatir, oke. Tapi panggil Dia. Panggil Dia karena Yesus hanya sejauh doa di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus itu hanya sejauh doa. Dekat banget. Tidak usah khawatir yang berlebihan. Haleluya. Kalau kita gelisah, panggil hatinya. Panggil nama Tuhan Yesus. Amin. Selalu pedulikan kamu. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk bersama-sama berdiri. Seru dan memanggil namanya, berdoa yang akan segera menghampiri dirimu. Amin. Percaya Yesus tak jauh darimu. Hanya sejauh doa. Haleluya.
Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru, amin. Berseru memanggil namanya, berdoa yang akan segera menghampiri dirimu, amin. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi katakan berseru, berseru. Haleluya Yesus, haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ferry. Amin. Percaya. Amin. Haleluya Yesus. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak kemana-mana. Engkau ada bersama dengan kami. Sejauh kami menghampiri Engkau di dalam doa, itulah Engkau bisa kami jangkau. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami punya sebuah sarana untuk mendekatkan diri dengan Engkau. Untuk kami boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kami. Sebab itu Bapa di sorga, biarlah persekutuan dan hubungan kami dengan Tuhan semakin hari semakin akrab, supaya kami semakin mengenal apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar kami membuka hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, urapan sorgawi menguasai kami semua, sehingga berita firman Tuhan menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, masih dalam tema besar kita untuk tahun ini, mengalami pemenuhan Tuhan, janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan khusus di bulan Agustus ini, subtema untuk gereja kita adalah kemerdekaan. Ya, tentu saja kemerdekaan di dalam Kristus. Mari saya ajak kita untuk membuka dan membaca firman Tuhan di dalam surat Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang pertama. Saya akan membacakan satu ayat dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus telah memerdekakan kita. Christ hath made us free. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab memberitahu kita bahwa setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dimerdekakan. Kalau kita lihat dalam pasal sebelumnya dalam Galatia 5 pasal yang sama ayat yang ke-13 dikatakan bahwa kita telah dipanggil untuk merdeka. Nah, tetapi pertanyaannya begini, merdeka dari apa?
Merdeka untuk apa? Lalu apa pengaruhnya kemerdekaan itu bagi hidup kita di masa kini? Sebelum kita ditebus dan diselamatkan Tuhan Yesus, kita, kata firman Tuhan, adalah hamba dosa. Dan keberdosaan kita sehingga kita menjadi hamba dosa bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kita diperanakan sebagai manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Dan sebagai manusia yang telah jatuh di dalam dosa, maka segala sesuatu tentang kita itu terkutuk. Bahkan tanah kita saja terkutuk, kata firman Tuhan. Tanah terkutuk, tempat kita mencari nafkah, mencari sumber penghidupan, karena manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa. Karena terkutuk, maka itu sama halnya kita sebetulnya hidup di dalam kutukan sebelum kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Hamba dosa itu sama dengan hidup di dalam kutukan. Lalu apa artinya itu bagi kita? Nah, sebagai hamba dosa, maka kita ketika belum diselamatkan, belum dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai hamba dosa, maka kita kehilangan semua hak. Kehilangan semua hak dan kesempatan untuk hidup layak. Nah, mari saya segarkan kembali ingatan kita mengenai apa itu hamba. Nah, dalam surat Galatia ini ditulis dalam dunia yang masih mempraktekkan kebudayaan. Kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis dalam dunia masa itu yang masih mempraktekkan perbudakan. Sehingga konsep perbudakan ini diadopsi oleh penulis Perjanjian Baru untuk memudahkan kita, memudahkan saya dan saudara, memudahkan para pembaca kitab Perjanjian Baru untuk memahami apa yang terjadi pada diri kita setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, yaitu dimerdekakan dari dosa. Nah, dalam bahasa Indonesia ada kata budak, ada juga kata hamba. Secara makna kata budak dan hamba ini sebenarnya berdekatan, walaupun berbeda dalam penggunaannya. Nah, kata budak sering dianggap agak kasar, sedangkan kata hamba dianggap lebih halus. Walau begitu, maknanya secara umum sebetulnya sama saja, yaitu orang rendahan, orang yang sudah dibeli, atau orang yang tidak merdeka. Nah, pada masa itu, pada masa surat Galatia ini ditulis, seorang budak bahkan bisa diperjualbelikan, layaknya barang. Ada pasar budak masa itu. Harga jualnya biasanya digantung di lehernya. Jadi kalau orang ke pasar budak, bukan pasar kambing atau pasar kebo ya, pasar budak, harga jualnya sudah ditaruh di lehernya, digantungkan. Berapa harga budak ini, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi sudah ada harganya, seperti kalau kita ke supermarket, sudah ada labelnya yang ditaruh di setiap barang yang mau kita beli. Apapun itu, semua ada label harganya. Jadi kalau ada orang yang cocok, dia mau beli, maka budak itu dibawa pulang. Dilubangi telinganya, ditindik telinganya. Lalu diberi anting-anting. Di anting-anting itu ada nama, tapi bukan nama budak itu, tapi adalah nama tuan atau pemilik budak itu. Kalau budak ini tadinya adalah budak orang lain, lalu dijual, berarti di telinganya ada anting-anting. Itu kemudian dicopot dan kemudian diganti dengan anting-anting yang lain yang ada nama tuannya. Kadang-kadang tidak diberi anting-anting, tapi dikasih cincin. Di cincin itu yang harus dia kenakan ada nama dari tuannya. Sebab apa? Sebab budak itu tidak punya hak sama sekali, bahkan punya nama diri pun tidak berhak. Seringkali budak itu dikasih nomor saja. Budak nomor 5, ayo ke sini. Kalau dipanggil kira-kira. Budak nomor 7, lakukan kerjakan ini. Mereka tidak punya hak sama sekali, bahkan tuannya pun tidak perlu susah-susah mengingat namanya. Dia cukup ingat nomornya saja. Tolong panggilkan budak nomor 7 misalnya.
Dia suruh kepada budak nomor 5, kamu nomor 8, tolong panggilkan budak nomor 9 misalnya. Seperti itulah budak atau hamba pada masa itu. Dan tugas seorang budak adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah tuannya. Disuruh perang, ya harus perang. Disuruh kerja tanpa istirahat, ya harus mau. Disuruh menyembah berhala, ya harus menyembah berhala tuannya. Jadi apapun perintah tuannya akan dilakukan dengan senang hati atau terpaksa. Mau senang hati atau terpaksa harus dilakukan. Dan tidak jarang para tuan-tuan tertentu membeli budak-budak wanita untuk hiburan di rumahnya. Mau diperlakukan seperti apa saja harus mau. Budak tidak punya hak karena budak itu mirip sama dengan robot yang tugasnya hanya melayani tuannya. Seperti kalau Bapak Ibu melihat dalam film-film barat misalnya film Gladiator itu, kalau pernah nonton itu. Misalnya seorang budak itu bisa belikan di pasar budak, lalu dijadikan petarung untuk melawan budak yang lainnya. Judi. Juga bisa melawan binatang buas. Dan ketika kalah, budak itu kalah, yang bertarung itu, yang dibeli untuk jadi petarung itu, jadi gladiator misalnya. Ketika dia kalah dan mati, ya tidak ada yang peduli, tidak ada yang kasihan, dan tidak ada yang dituntut. Tapi kalau dia menang, tuan yang senang karena dapat uang. Biasanya untuk taruhan. Dan si budak itu yang sudah bertarung, berkelahi, yang tuannya dapat uang, tapi dia tidak dapat apa-apa. Tetap saja dia hidup ala kadarnya. Dan hubungan antara tuan dan budaknya itu seringkali hubungan yang dipenuhi dengan ketakutan. Ancaman verbal dan kekerasan itu hal biasa. Pokoknya budak yang tidak menuruti perintah tuannya maka sudah pasti dia akan dihukum. Dan tidak ada orang yang peduli. Karena itu memang hak tuannya mau perlakukan dia seperti apa, mau dipukuli, mau ditendangi, mau dibunuh sekalipun, tidak ada yang peduli. Dan tuannya tidak akan dituntut karena membunuh budak. Tidak ada undang-undang pada waktu itu yang akan menghukum seorang yang membunuh budaknya atau menyiksa budaknya. Tidak ada. Karena sebagai budak dia kehilangan segala-galanya. Semua haknya sebagai manusia sudah ada pada tuannya. Bahkan untuk namanya saja dia tidak berhak. Karena dia kehilangan segala-galanya. Bahkan ketika seorang budak itu melahirkan anak, anaknya pun jadi milik tuannya, ya jadi budak. Karena itu bukan miliknya. Karena seorang budak itu tidak punya hak milik apapun, tidak punya masa depan, tidak punya kesempatan untuk menikmati kenyamanan hidup, dan seorang budak tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Tidak bisa dia bilang kepada tuannya, saya sudah capek, Anda memperlakukan saya dengan tidak semanusiawi, saya mau pulang saja, saya mau pergi saja. Oh, tidak bisa. Budak tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Nah, kira-kira seperti itulah hidup kita sebelum Tuhan Yesus memerdekakan kita. Kita hidup dalam kutukan dosa, terikat, dan tidak punya masa depan yang penuh dengan harapan. Contoh gampangnya begini kira-kira. Ini mungkin contohnya tidak persis benar, tapi kira-kira bisa menggambarkan seperti itulah keadaan kita sebelum kita percaya atau ditebus oleh Tuhan Yesus, sebelum dimerdekakan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara terlahir dalam keluarga yang cukup berada, cukup kaya misalnya, maka sudah pasti hidup saudara itu terjamin. Sudah pasti saudara tidak akan kekurangan makan. Bahkan mungkin masih dari kandungan saudara sudah dikasih makan, sudah dikasih vitamin, dikasih macam-macam supaya janin itu sehat. Nanti kalau lahir sehat dan pinter dan segala macam. Saudara pasti punya kesempatan untuk menikmati atau mengenyam pendidikan di sekolah yang terbaik. Dan saudara berpeluang besar untuk bekerja di perusahaan yang terbaik. Dan kalau saudara misalnya segan, agak malas untuk bekerja di perusahaan orang lain, saudara bisa bekerja
di perusahaan orang tua saudara sendiri. Dan kalau malas pun mau kerja, saudara bisa minta modal kepada orang tua untuk membuka bisnis sendiri. Pendek kata, semua yang saudara butuhkan untuk kenyamanan hidup sudah tersedia. Saudara tinggal berkeringat sedikit saja. Saudara tidak perlu mengejar sukses, bahkan sukses sudah menunggu saudara. Tapi bagaimana kalau seseorang itu terlahir dalam keluarga yang tidak punya apa-apa, makan saja susah? Maka sudah pasti semua kemudahan dan kenyamanan yang saya sebutkan tadi tidak akan orang itu alami. Meskipun saudara bekerja sekuat tenaga, membanting tulang, bahkan berkeringat darah sekalipun, saudara akan sulit sekali menyamai, apalagi melampaui suksesnya orang tadi itu. Di luar sana ada begitu banyak orang miskin. Mereka miskin bukan karena mereka malas, bukan karena mereka kurang giat bekerja, bukan pula karena mereka tidak mau lepas dari situasi yang mereka hadapi itu, tapi karena mereka berada dalam situasi atau kondisi yang tidak punya sarana dan kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Sama seperti budak tadi. Karena dia budak, maka dia kehilangan peluang sarana untuk menikmati semua kenyamanan hidup. Pagi-pagi dia sudah harus bangun, bekerja untuk tuannya, sementara anak tuannya mungkin bangunnya jam 12 siang atau jam 1 siang. Pagi-pagi dia sudah berkeringat, mungkin dikasih makan ala kadarnya. Dia sudah harus memeras keringat dan darah. Sementara anak tuannya tidur dengan enak-enak. Mungkin tidak pernah mengangkat beban. Sementara si budak, tangannya sudah tidak karu-karuan, bahunya sudah tidak karu-karuan. Kenapa anak tuannya itu lebih nyaman hidupnya? Bukan karena dia lebih rajin. Ya, tapi karena dia ada dalam kondisi yang berbeda. Kondisi yang memungkinkan dia bisa menikmati semua sarana yang dimiliki oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Beda dengan budak tadi itu. Dia terlahir atau berada dalam kondisi yang tidak punya apa-apa. Sehingga semua hal yang dia kerjakan tidak mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Keringat yang dia keluarkan, darah yang dia cucurkan, bukan untuk kepentingan atau manfaat bagi dirinya, tapi bagi orang lain, ya tuannya itu. Dari pagi sampai malam dia berkeringat, bekerja di ladang, diperlakukan dengan tidak adil, tidak sedikit pun yang dia akan nikmati untuk dirinya sendiri. Seperti itu kita ketika Kristus belum memerdekakan kita. Kita beralam kondisi yang tidak punya masa depan yang penuh dengan harapan. Dan semua jerih lelah kita, usaha kita, seperti kata Alkitab, usaha menjaring angin. Karena kita dalam kondisi yang tidak punya sarana, sedang terikat, tidak punya peluang, sebelum semua itu dimerdekakan oleh satu pribadi yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kita pernah dijajah. Kita diajar di sekolah, 350 tahun dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Selama dalam masa itu, bukan saja nyawa, harta yang hilang, tapi orang yang hidup pun tidak bisa menikmati kenyamanan hidup. Ketika ladang sudah mau dipanen, datang penjajah untuk mengambil hasil panen. Rakyat harus menanam dengan susah payah, bahkan dipaksa harus tanam. Tidak bisa menikmati. Bukan karena rakyatnya malas, bukan. Tapi karena dalam kondisi yang tidak bisa menikmati semua hal-hal yang indah itu. Seperti itu kondisi kita. Kita berada dalam kondisi yang tidak punya kemampuan karena sedang terikat untuk menikmati semua berkat kenyamanan hidup yang Tuhan sudah sediakan untuk saya dan saudara.
Kita hidup dalam situasi tidak punya sarana dan masa depan yang penuh dengan harapan, karena untuk mengubahnya diperlukan kekuatan dari luar diri kita. Sama seperti budak tadi, dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri, kecuali ada kuasa yang lebih besar dari dirinya untuk bisa membebaskan dia. Ada orang yang beli dia, ada orang yang tebus dia, baru dia bisa bebas dari perbudakan itu. Nah, ketika Kristus telah memerdekakan kita, pertanyaannya, dimerdekakan dari apa? Selain dari dosa tadi. Mari kita membaca Roma 8 ayat 1 dan ayat 2. Dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang pertama adalah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut adalah terputusnya, itu kata lain dari gambaran terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan akibat dosa. Nah, putusnya hubungan ini tidak saja mengakibatkan kematian bagi manusia, tapi juga menyebabkan kehilangan berkat-berkat Tuhan yang seharusnya menjadi bagian kita. Gambaran yang paling jelas adalah peristiwa di Taman Eden. Tuhan menciptakan manusia, sudah dilengkapi semua kebutuhan penunjang, bukan saja untuk manusia hidup, tapi untuk manusia berbahagia. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dan manusia tidak berdosa waktu itu, Tuhan sudah menyediakan semua apa saja yang manusia butuhkan, sudah disediakan. Bahkan pada waktu itu, manusia untuk hidup saja, tidak perlu bekerja. Tugas manusia hanya mengelola Taman Eden itu, bukan untuk cari nafkah. Karena untuk nafkah, manusia tidak perlu cari, Tuhan sudah sediakan. Tapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, manusia harus membanting tulang, harus bekerja keras. Bahkan karena tanah terkutuk, Alkitab mengatakan bahwa dari tanahlah engkau akan makan, dan tanah tidak akan memberikan hasil yang sepenuhnya. Dulu manusia untuk cari makan tidak perlu kerja, tidak perlu membanting tulang, tidak perlu berkeringat, tinggal jalan saja dari tempatnya untuk ambil makanan yang sudah disediakan Tuhan. Tapi ketika manusia berdosa, karena tanah terkutuk, manusia terkutuk, maka manusia harus berkeringat. Untuk makan dia harus membanting tulang. Bahkan usahanya tidak sepadan dengan hasil yang dia peroleh, karena tanah terkutuk. Dulu dia tidak perlu kerja keras, makan sudah ada, kebutuhan sudah tersedia. Sekarang dia kerja keras, tidak hanya berkeringat air, tapi juga berkeringat darah, tapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia berada di bawah hukum dosa dan hukum kematian, maut itu. Terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan membawa akibat yang fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Bukan saja karena kita akan mati, tapi selama kita hidup dunia kita akan susah. Dosa itu menyebabkan tidak saja kematian, tapi kesusahan hidup bagi manusia yang tadinya itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat manusia itu susah. Tuhan tidak pernah mendesain bahwa manusia yang akan saya taruh di Taman Eden, di bumi ini, nanti akan susah hidupnya. Tidak, itu bukan bagian dari desain atau rencana Tuhan. Tuhan merencanakan yang indah-indah. Tuhan memberikan, bahkan menyediakan segala sesuatu yang nyaman-nyaman, yang indah-indah, yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Tapi karena dosa itu membuat seharusnya kenyamanan itu dan berkat-berkat Tuhan itu hilang, yang seharusnya menjadi bagian kita. Nah, ketika Kristus memerdekakan kita, menebus kita, maka itu sama dengan jembatan yang putus tadi disambung kembali, sehingga manusia punya hubungan yang erat
dengan Tuhan. Dan berkesempatan menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan. Kita kadang kurang menyadari itu. Ketika kita di dalam hamba dosa, budak, Anda mau kerja paksa sekalipun, berkatnya yang saudara dapat sudah ditentukan. Tergantung tuannya itu. Budak itu mau kerja paksa, mau berkeringat darah, apa yang dia terima tergantung dari mau dan kemurahan tuannya itu. Dia tidak bisa menuntut. Tapi ketika kita dibebaskan oleh darah Kristus, ketika kita percaya kepadanya, maka potensi budak tadi itu, keterkungkungan tadi itu hilang dari kehidupan kita. Sehingga kita tersambung kembali hubungan dengan Tuhan. Dan sekaligus berkat-berkat Tuhan, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang tadinya hilang, yang tidak menjadi bagian kita, sekarang menjadi bagian saya dan saudara. Kristus telah memerdekakan kita. Lalu bagaimana keadaan kita setelah kita dimerdekakan dari dosa? Mari saya mengajak kita untuk membaca dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kristus telah memerdekakan kita. Yang kedua, karena Kristus telah memerdekakan kita, akibatnya kita diangkat menjadi anak. Kembali ke zaman perbudakan tadi. Sesekali terjadi, ada Tuhan yang baik hati. Dan sesekali terjadi, Tuhan yang baik hati itu membebaskan para budak. Ingat saya katakan tadi, budak tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Kecuali ada orang yang membeli, tapi nanti diperbudak lagi di tempat sana. Atau Tuhan itu dia membebaskan budak. Kalau tuannya baik hati. Karena tidak ada kewajiban dan tidak ada hukum yang mengatakan bahwa Tuhan harus membebaskan budak setiap tahun misalnya, tidak ada. Mau-maunya dia. Kalau dia mau membebaskan, ya bebas, ya enggak. Dan tidak jarang juga terjadi budak-budak yang dibebaskan ini ada yang kemudian diadopsi atau diangkat menjadi anak Tuhan itu. Mungkin karena tuannya kasih kepadanya, mungkin karena dia sudah bekerja dengan baik atau apalah istilahnya, pokoknya ada alasan-alasan yang hanya tuannya yang tahu. Budak yang dibebaskan tadi, maka kemudian dia diangkat menjadi anak. Setelah budak ini diangkat menjadi anak, maka budak ini sudah otomatis menikmati kenyamanan hidup sebagai anak dari tuannya itu, yang sekarang jadi orang tua angkatnya, dan mendapat warisan kalau tuannya itu meninggal. Dengan kata lain, budak ini mendapat berkat sebagai anak. Contoh gampangnya begini. Seorang pengusaha pernah bercerita begini. Ketika anaknya lulus sekolah, anaknya diminta olehnya untuk bekerja di perusahaannya sendiri. Anak itu diberi jabatan tertentu dan diberi gaji. Nah, cuma bedanya dengan karyawan yang lain, anak tersebut boleh menentukan gajinya sendiri. Orang tuanya bilang kepada anaknya, kamu tentukan gajimu sesuai dengan kamu layak dibayar berapa. Saya yakin, serajin apapun saudara bekerja di sebuah perusahaan yang bukan milik orang tua saudara, seprestasi apapun yang saudara buat atau keuntungan apapun yang saudara buat perusahaan itu, paling-paling saudara dikasih bonus. Rasa-rasanya hampir tidak mungkin atau mustahil. Lalu kemudian ownernya panggil saudara, lalu bilang begini, mulai besok kamu tentukan sendiri berapa besar gajimu. Rasa-rasanya itu mustahil. Anak ini, dia mendapat keistimewaan sebagai anak. Memang dia bekerja,
Memang dia juga harus berusaha, tapi dia bekerja bukan untuk cari nafkah lagi, bukan seperti karyawan yang lain. Dia bekerja hanya untuk membesarkan perusahaannya, karena keuntungan perusahaannya adalah keuntungan dianya sendiri. Beda dengan karyawan lain. Kalau perusahaan itu omsetnya, labanya bermiliar-miliar, paling-paling karyawan itu dikasih bonusnya saja. Itu pun kalau ownernya itu baik hati. Tidak akan mungkin karyawan, apalagi karyawan rendahan, mendapat manfaat dari capital gain atau keuntungan besar yang diperoleh oleh perusahaan. Tidak mungkin itu. Yang menikmatinya itu keluarganya. Kalau itu perusahaan privat, maka keluarganya yang akan menikmatinya. Meskipun anak itu juga harus bekerja. Dia bekerja keras memang, karena untuk membesarkan perusahaannya. Dia harus memberi manfaat karena kerugian bagi perusahaannya adalah kerugian buat dia. Tapi manfaat buat perusahaannya, manfaat juga buat dia. Tapi berbeda dengan karyawan yang lain. Berbeda dengan orang gajian yang lain. Yang hanya menerima upah sesuai dengan keahlian dan usaha yang dia keluarkan. Sedangkan anak bos ini enggak. Maka tidak heran barangkali saja jabatan yang diberikan kepada anak ini mungkin dibawa daripada karyawan yang lain. Tapi sangat mungkin karena dia bisa menentukan gajinya sendiri. Dia bisa mengambil dari perusahaan, dari orang tuanya tentu saja. Berkali-kali lipat dari gaji karyawan yang secara jabatan ada di atasnya. Dan sudah pasti anak ini akan lebih maju karirnya. Apalagi kalau dia misalnya digadang-gadang untuk menggantikan orang tuanya. Sudah pasti dia akan diposisikan, diatur sedemikian rupa dengan segala fasilitas dan kemudahan sehingga karirnya ya pasti lebih maju. Kalau orang lain mungkin berpuluh-puluh tahun dia begitu-begitu saja. Sedangkan anak ini, karena dia anak bos yang memang sebagai pengganti dari orang tuanya, dia pasti diatur sedemikian rupa supaya nanti akan lebih maju dan lebih berhasil. Saya pernah membaca kesaksian atau cerita dari seorang pengusaha yang bercerita bahwa sebelum dia mewarisi perusahaan orang tuanya, dia bekerja di perusahaan itu. Dan ayahnya mengajar dia begini, setiap kali rapat dengan dewan direksi, setiap kali ada pergumulan persoalan apa, dia selalu diajak orang tuanya untuk ikut rapat. Dengan catatan, dia tidak boleh bersuara, kamu duduk saja di pojok sana. Pokoknya lihat bagaimana bapaknya itu menyelesaikan persoalan dari perusahaan. Kamu lihat saja, pokoknya jangan bersuara, lihat saja, duduk saja di situ. Selama bertahun-tahun dia lihat bagaimana orang tuanya, yang adalah presiden direktur di perusahaan itu, bagaimana dia mengelola perusahaan itu, bagaimana dia berhadapan dengan manajemen di bawahnya, bagaimana dia berhadapan dengan ketika barang itu kurang laku, bagaimana ketika dia berhadapan dengan ketika terjadi sesuatu yang menggoncangkan perusahaan. Dia lihat, dia punya pengalaman. Karena dia apa? Karena dia memang sudah didesain akan menggantikan orang tuanya. Sedangkan karyawan lain seprestasi apapun, meskipun dia menjadi karyawan bulan ini, kan di perusahaan suka ada tuh yang berprestasi setiap bulan dipajang itu, karyawan berprestasi. Tapi seprestasi apapun saya yakin kalau dia bukan siapa-siapa, tidak akan mungkin dia akan mendapat fasilitas, kenyamanan, sarana, karir yang maju seperti anaknya bos itu. Tidak akan mungkin. Nah, budak yang diangkat menjadi anak, dia akan mendapat semua fasilitas dan kenyamanan dari sebagai anak dari tuannya ini. Ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, setelah kita dibebaskan dari kuk perhambaan dosa, kita diangkat menjadi anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sering kita tidak terlalu memahami betapa beruntungnya kita jadi anak Tuhan.
Saya sudah kasih contoh tadi. Betapa beruntungnya anak bos tadi itu. Memang dia harus bekerja, tapi dia mendapat keuntungan lebih daripada orang lain yang bukan anak bos tadi. Ketika kita menjadi anak Tuhan, tadinya kita budak, hamba, dan budak-budak yang diangkat menjadi anak, mereka tetap bekerja kepada tuannya. Hanya saja mereka bekerja dengan mendapat upah atau hasil yang berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kita kadang kurang menyadari betapa beruntungnya kita menjadi anak Tuhan. Ketika kita masih dalam hamba dosa, ketika kita masih dalam keberdosaan, belum dibebaskan oleh Tuhan, segala jerih lelah kita itu tidak ada hasilnya, atau hasilnya tidak maksimal. Karena ada sesuatu yang menghambat, ada sesuatu yang menghambat sehingga itu yang seharusnya menjadi milik kita tidak menjadi bagian kita. Sama seperti karyawan tadi, dia bekerja keras-keras, bekerja membanting tulang, tetap saja dia dapat ya biasa-biasa saja. Haknya yang tertulis dalam perjanjian kontrak, dia digaji berapa. Meskipun tuannya itu, perusahaan itu punya uang banyak, tidak akan diberikan kepadanya. Tapi berbeda ketika dia menjadi anak misalnya. Dia akan menerima, mungkin usahanya keluarkan masih sama, pekerjaannya juga masih sama. Tapi sekarang karena dia sudah menjadi anak daripada Tuhan itu, maka dia mendapat upah sebagai anak, bukan upah sebagai hamba. Dia mendapat upah, kerjanya masih. Kalau tadinya dia bekerja untuk cari makan, untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, sekarang ketika dia menjadi anak, dia tidak perlu bekerja untuk itu. Tetap bekerja, tapi bukan lagi cari nafkah. Karena nafkah sudah dijamin, kebutuhannya sudah dijamin, tinggal butuh apa saja minta orang tuanya. Kalau toh dia harus bekerja hanya untuk membesarkan perusahaannya, supaya lebih beruntung di kemudian hari. Dan keuntungan itu adalah juga untuk dirinya sendiri. Betapa beruntungnya kita menjadi anak Tuhan. Terbuka lebar di depan kita. Tidak ada lagi yang menghambat kita. Saudara mau jadi apa? Mau berkat seperti apa? Saudara yang tentukan sendiri. Saudara mau diberkati sejumlah berapa? Dan cari itu. Tuhan buka peluang. Kalau hamba kan tidak dibuka peluang, tidak ada. Meskipun dia mau, dia tidak boleh meraih itu. Misalnya berkatnya di ujung sana dekat kamera itu. Kalau sebagai hamba, di depan ada tembok, tidak bisa. Meskipun dia mau berusaha, tidak bisa. Karena peluangnya tidak ada. Tapi ketika dia menjadi anak, temboknya itu diangkat, dia boleh. Ya tinggal dia mau apa tidak. Tapi kalau dia mau, dia meraihnya, melangkah ke depan. Dia tinggal mengambil yang sudah tersedia, yang tadinya tidak tersedia baginya. Itu yang terjadi ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan. Terbuka berkat sebagai anak, bukan sebagai hamba. Oh ya, memang kita harus bertanggung jawab. Karena sebagai anak Tuhan kita harus menjaga nama baik. Sebagai anak tentu harus menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik perusahaan, harus bekerja memberi keuntungan buat perusahaan supaya lebih untung lagi. Memang harus begitu. Tetapi berkat yang anak itu terima, itu berkat sebagai anak, bukan berkat sebagai hamba. Itulah yang terjadi ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan. Alkitab mengatakan kita diangkat menjadi anak. Kita mendapat keistimewaan tertentu. Apa keistimewaannya itu? Saya rasa kita semua tahu apa keistimewaan kalau kita menjadi anak Tuhan. Saya bacakan lagi Galatia 5 ayat 1 tadi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa. Kutuk dosa sudah tidak menjadi bagian kita. Dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Nikmati hidup sebagai anak Tuhan. Terbuka peluang depan saudara. Tuhan sediakan yang tadinya tidak menjadi bagian kita karena kita di dalam dosa. Sekarang menjadi bagian kita. Terbuka lebar.
Saudara tinggal melangkah saja, sudah disediakan Tuhan. Apa yang saudara peroleh adalah seberapa besar, seberapa maunya saudara dan saya untuk melangkah mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan. Yang tadinya tidak tersedia, tapi sekarang tersedia karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sungguh sebuah karunia yang melampaui akal dan pikiran kami. Ketika kami hamba dosa, hidup dalam dunia yang terkutuk, begitu banyak keterbatasan yang tidak bisa kami lakukan. Begitu banyak peluang-peluang di luar sana yang di luar jangkauan kami. Tetapi ketika Engkau menyelamatkan kami, menebus dosa kami, memerdekakan kami, sehingga kutuk maut, kutuk dosa tidak lagi menjadi bagian kami. Yang mengikat kami itu sudah terlepas. Engkau tidak saja memerdekakan kami, mengangkat kutuk dosa, kutuk kematian itu dalam kehidupan kami, kutuk maut itu dari kehidupan kami, tapi kami sekaligus diangkat sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh menikmati hidup sebagai anak-anak-Mu. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan sebagai jaminan kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, ajar kami untuk terus hidup berdiri teguh dan tidak lagi dikenakan kuk perhambaan, supaya kami hidup mempertanggungjawabkan kehidupan kami, menjaga nama baik Tuhan, hidup sebagai manusia baru, supaya lewat kehidupan kami Tuhan dipermuliakan, Tuhan yang sudah mengubah kehidupan kami dan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, di bulan kemerdekaan di bangsa kami bersyukur, sekaligus mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sudah memerdekakan kami, dan sekarang kami mau hidup di dalam kemerdekaan di dalam Tuhan, tidak lagi dikenakan kuk penghambaan, dan kami tidak hidup di dalam dosa. Meteraikan kebenaran firman Tuhan boleh tumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata. Kalau ada bagian-bagian tertentu yang belum bisa kami pahami, kiranya Roh Kudus mengurapi, sehingga bagian-bagian tertentu Engkau jelaskan kepada kami di dalam hidup kami, dalam sanubari kami, sesuai pola pikir dan pengertian kami, sehingga berita firman Tuhan, Kristus telah memerdekakan kami, boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami terima firman Tuhan, dan kami nikmati hidup sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum saya menekankan beberapa pengumuman, pagi ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, mohon untuk bangkit berdiri untuk kami kenal. Ada yang di bawah, yang di balkon. Ada ya. Ya. Ya, yang berikutnya kami mau berdoa kita berdoa bagi saudara-saudara yang berhari ulang tahun. Kalau hadir dalam ibadah yang pertama ini, yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini, dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 27. Ya. Ya, ada. Di atas? Ada ya. Ya. Ya, ada beberapa saudara kita yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Oke. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Terima kasih Bapa di surga, kejadian kami dahsyat. Bukan kebetulan kami ada di dalam dunia ini. Tuhan menciptakan kami sekaligus menyediakan semua sarana yang kami butuhkan untuk hidup ini. Sebab itu Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Kami percaya setahun yang sudah lewat, Tuhan sudah menyertai dan memberkati dalam kehidupan mereka.
Tuhan sudah memberkati kehidupan secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam usaha dan pekerjaannya, sehingga mereka boleh menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Oleh sebab itu, saudaraku yang berhari ulang tahun, sebagaimana sudah menyertai hidupmu di tahun-tahun yang lewat, maka penyertaan Tuhan yang luar biasa juga boleh menjadi bagian di dalam kehidupanmu di tahun-tahun yang akan datang. Hiduplah dalam perkenanan Tuhan dan nikmati janji Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, ada beberapa penekanan untuk warta jemaat pada kita. Ya, yang pertama menginformasikan kembali untuk kegiatan retret seksi wanita pada tanggal 28 dan 29 September bertempat di Bandungan. Bagi anggota seksi wanita yang mau mengikutinya dapat menghubungi pengurus seksi wanita dan kita dukung dalam doa sehingga acara ini jadi berkat bagi pertemuan rohani seksi wanita. Dukung dalam doa. Lalu yang berikutnya, seperti yang sudah diumumkan minggu-minggu lalu dan diumumkan kembali, bahwa hari Sabtu depan, tanggal 2 September, akan dimulai dan diadakan setiap hari Sabtu berikutnya, yaitu Biston Pagi Raya. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, Biston Pagi di gereja kita hanya dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat, tapi mulai Sabtu depan, tanggal 2 September akan dimulai diadakan Biston Pagi Raya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya waktu, yang kebetulan hari itu hari off, bisa ikut mendukung dalam doa, hadir bersama-sama di gereja jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Diadakan setiap hari Sabtu, mulai Sabtu depan. Biston Pagi Raya. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu bisa melihat informasi diadakan Festival Kudus Bermazmur yang diadakan pada bulan September tanggal 20 dan 28 September. Informasi untuk pendaftarannya dan selengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya dalam lembar warta jemaat. Sekaligus juga ada informasi dari Prodia untuk bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memeriksakan kesehatannya, ya, di warta jemaat ada, dan info selengkapnya brosurnya Bapak Ibu bisa lihat di papan pengumuman dekat security. Ya, itu saja yang bisa saya tekankan dalam pengumuman warta jemaat pada pagi hari ini, dan untuk info selengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dalam lembar warta jemaat, baik lembar warta jemaat cetak maupun digital. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kami menyadari Tuhan bahwa untuk mengangkat harkat dan derajat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Engkau rela mati di atas kayu salib. Engkau sudah menebus semua kesalahan dan dosa kami, sehingga kami tidak menjadi budak lagi, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang berhak menerima waris kerajaan surga. Kasih setiamu yang luar biasa layak kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan yang Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah
ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah dan firman-Mu benar-benar akan kami laksanakan di dalam hidup kami masing-masing. Ajar kepada kami untuk taat dan patuh kepada perintah dan firman-Mu, karena hanya satu-satunya inilah yang bisa menyenangkan dan menyukacitakan hati-Mu. Ajar kepada kami Tuhan untuk senantiasa bergantung dan berharap serta mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing, karena Engkau sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan kami. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada-Mu sajalah Tuhan yang berjalan di muka kami, itu yang meratakan jalan kehidupan kami. Oleh karena itu kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami, untuk kami senantiasa bisa bergaul karib dengan Tuhan melalui doa-doa yang kami panjatkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga menyerahkan akan persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Tuhan kiranya juga yang akan menguduskan, sehingga semua yang kami berikan, kami sadar bahwa itu semua karena berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami, supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh melakukan ini dengan hati yang tulus, maka Tuhan yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus